Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Mambolorong Bata-Bata dan juga tenaga pendidikan, Ustadz Mutif dan rekan sejawat Bapak Adi Purwanto, dan tak lupa saya hormati yang selalu membimbing saya dengan senang hati Bapak pengajar praktek, yaitu Bapak Nur Hidayat. Terima kasih. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang visi sekolah. Sebelum mulai diskusi, marilah kita membaca basmalah terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, langsung dalam sebuah pembahasan kali ini, yaitu tentang visi sekolah, dan yang kedua visi CGP saya pribadi. Nah, visi sekolah yang sudah terbentuk di SMP Mambolorong Bata-Bata yaitu adalah terwujudnya lulusan yang unggul, cerdas, menguasai iptek, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti ini. Dan visi saya sebagai calon guru penggerak yaitu adalah terwujudnya siswa yang unggul baik akademik maupun non akademik dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Seperti ini. Stop. Ada suatu pertanyaan pemantik dari saya sebagai calon guru penggerak kepada Bapak Kepala Sekolah maupun tenaga pendidikan dan rekan sejawat. Yang pertama yaitu, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Seperti itu. Sudah. Kalau boleh saya menjawab. Pertama, kenapa saya mengucapkan bahwa hal tersebut itu adalah sangat sesuai? Pertama itu kan apakah sudah ada? Pertama itu apakah sudah ada? Yang pertama kan itu sudah ada. Kata unggul di sini untuk menunjukkan bahwa sekolah yang ada, yang kita sebagai masyarakat juga di sekolah itu sudah ada yang unggulannya. Pertama itu adalah perpaduan antara materi yang sifatnya itu adalah ilahiyat atau pendidikan agama juga diterapkan di sini, mulai dari pendidikan karakter, dan yang kedua pendidikan yang sesuainya di kebutuhan masyarakat. Kimia, matematika itu adalah kebutuhan masyarakat sosial. Dan yang kedua, apa keunggulannya? Itu keunggulannya. Differentiation-nya atau perbedaan dengan sekolah yang lain itu menunjukkan visi yang harus menjadi pembeda dari masyarakat sekolah kita dengan sekolah yang lain. Mulainya insya Allah untuk di kecamatan, sekecamatan kecamatan itu adalah satu-satunya lembaga yang menerapkan language internasional bahasa Mandarin di sini. Itu sudah menjadi pembeda. Dan juga itu sudah menjadi nilai tawar yang sangat luar biasa menurut saya, karena language is communication. Di sini sudah pakai bahasa Mandarin. Itu sudah menunjukkan keunggulannya. Itu dalam segi keunggulan. Sedangkan cerdas itu sesuai dengan minatnya. Sedangkan penelitian di sini sudah kita ketahui setiap hari Minggu, setiap hari Jumat kan di sini pun itu disesuaikan bahwa anak-anak itu diadakan yang namanya praktek iptek, itu binjar tentang komputer. Jadi mereka sudah dipersiapkan untuk yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu adalah tujuan pertama dalam pendidikan di pesantren, yang di bawahnya itu ada SMP Mambolorong Bata-Bata. Itu sudah sesuai menurut saya. Mungkin di situ. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Lanjut ke mungkin dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih untuk calon guru penggerak. Sampai saat ini visi sekolah itu sudah menggambarkan tentang masalah visi sekolah. Karena memang kita itu ada, sekolah kita itu berbasis pesantren, yang mana ada di bawah nama pesantren, yang jelas sudah jelas bahwasanya kurikulumnya adalah kurikulum pesantren. Sedikit banyak di sana mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama.
Namun selain itu kita tidak menafikan dan juga tidak mendeskripsikan tentang masalah pelajaran umum. Kita juga ada pelajaran IPTEK, juga ada yaitu TIK. Bahkan di luar itu ekstra kita juga banyak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ekstra. Seperti halnya misalkan pramuka, terus kursus komputer dan juga yang lainnya. Sehingga untuk siswa kami sekarang sudah bisa dikatakan sudah menggambarkan visi misi sekolah. Dan untuk pelajaran-pelajaran yang lain kita juga ada istilahnya penguasaan bahasa asing. Yakni untuk sementara kita memang untuk sementara cuma bahasa Inggris, bahasa Arab dan juga bahasa Mandarin. Bahkan bahasa Mandarin merupakan ciri khas sekolah kami. Karena memang kita ada MOU dengan pesantren, karena pesantren juga ada satu badan otonom yang di sana melaksanakan kegiatan yang sifatnya bahasa asing seperti itu. Sehingga mungkin untuk gambaran, untuk sampai saat ini untuk menggambarkan visi sekolah insya Allah sudah bisa dicapai. Dan juga untuk masalah unggul, insya Allah kita sudah lebih unggul ketimbang sekolah-sekolah yang lain. Dalam arti selain kita menerapkan pelajaran-pelajaran yang umum, juga kita menerapkan pelajaran-pelajaran agama. Dan mungkin ini keunggulan kita, dan juga itu sudah bisa dibuktikan dengan beberapa prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh siswa-siswa kami, baik yang berhubungan dengan pelajaran umum atau pelajaran agama. Salah satu bukti kemarin itu ada kegiatan yang diselenggarakan oleh PAIS dan alhamdulillah kita juara. Itu menunjukkan bahwasanya kita adalah unggul. Dan juga masalah kecerdasan itu relatif. Dan tidak semua sekolah itu tidak bisa dikatakan semua siswanya itu cerdas, tidak. Tergantung bagaimana pendekatan kita, lebih-lebih guru kepada siswa. Kalau masalah beriman insya Allah tidak usah diragukan karena kami memang berbasis pesantren. Insya Allah semuanya sudah tergambarkan dengan visi sekolah kami. Mungkin itu. Sekian dari saya, mungkin dari teman-teman yang lain silakan. Cukup mungkin berikan cukup. Terima kasih. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu adalah apakah visi tersebut sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan sekolah lain seperti itu, dengan murid sekolah lain? Mungkin Bapak sekolah monggo. Untuk tentang visi ini sudah menggambarkan ada pembedaan dengan sekolah lain, kita harus lihat perbandingannya sekolah yang mana. Kalau perbandingannya sama-sama pesantren mungkin sama, karena memang mayoritas kalau sekolah pesantren di sana memang mungkin kurikulumnya ada dua kurikulum, ada kurikulum agama, mungkin mata pelajarannya ada mata pelajaran agama pada pelajaran umum. Namun untuk pembeda dengan sekolah-sekolah yang negeri mungkin ini sudah sesuai dengan harapan kami. Artinya kita bisa mengatakan kita ada perbedaan dengan sekolah-sekolah yang umum, karena kita itu tidak menafikan sesuai dengan karena kita ada di bawah naungan pesantren, yakni kurikulumnya adalah berbasis pesantren. Mungkin itu pembeda dengan sekolah-sekolah yang ada di negeri. Selain itu pembedanya adalah kita itu lebih menekankan pada istilahnya praktek ketimbang teori. Dalam arti kita bukan cuma sebatas teori saja, kan, tapi praktek lebih-lebih yang berhubungan dengan agama. Karena asal atau background dari siswa kami itu kebanyakan memang tujuannya adalah untuk ilmu agama, sehingga mayoritas sekolah juga harus mewadahi dan memfasilitasi yang berhubungan dengan tujuan dan juga keinginan wali murid. Sehingga di sekolah itu juga diterapkan pelajaran-pelajaran yang sifatnya agama, baik teori atau praktek. Mungkin itu adalah salah satu pembeda antara sekolah kami dengan sekolah-sekolah negeri yang ada di sekitar kami. Mungkin itu. Terima kasih. Menurut saya pribadi dan saya sebagai pengajar,
Itu yang pertama itu kan yang harus menjadi pembeda itu kan kata unggulnya, Ustaz. Artinya kata unggulnya itu di mana? Seperti yang dipaparkan oleh kepala sekolah, kata unggulnya itu yang pertama itu adalah materinya. Misalnya kita belajar akhlak, itu bukan pada materinya tapi praktiknya. Sedangkan materinya itu hanya sebagian. Artinya kita ketahui bahwa praktik itu lebih mengungguli daripada materi. Dan yang kedua unggulannya, yang ketiga kan materi. Yang kedua itu adalah materi yang disajikan, ya kan? Materi ini apa saja? Itu adalah perpaduan. Setiap kelas itu sesungguhnya punya tujuan masing-masing. Misalnya kelas 1 fokusnya ke apa, kelas 2 ke apa, kelas 3 ke apa. Dan itu sulit untuk didapatkan dari sekolah yang lain. Mempunyai visi-visi seperti itu. Yang begitu itu. Yang ketiga itu unggulannya itu adalah kalau sesama pesantren ya. Memang pesantren itu adalah di sini walaupun fasilitasnya terbatas, tapi menurut saya itu adalah bagaimana menerapkan kedisiplinan. Kita tahu kan setiap anak masuk itu sebelumnya itu dicek dulu mulai dari seragamnya, sepatunya, terus sampai di kelas sebelum materinya dimulai ngaji. Adalah keunggulan menurut saya. Dan itu sulit untuk disamakan dengan lain. Walaupun ada, tapi insya Allah tidak konsisten di sini. Karena gurunya kalau guru BK di sini kita jam 7 pasti sudah hadir mengecek kerapian siswa. Jam istirahat mengecek, itu ada keunggulan menurut saya. Jadi insya Allah ini sudah menjadi visi yang sudah ada pembeda dengan sekolah yang lain. Insya Allah intinya kan kata unggul itu adalah pembeda, diferensiasinya. Ya, terima kasih atas jawabannya Bapak Kepala Sekolah dan Ustadz Mujib ya selaku tenaga pendidikan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memberikan suatu format, ya format kalimat numpang ini untuk diisi, Pak. Isi siap. Selanjutnya Pak, saya ingin bertanya, ya apakah visi sekolah ini sudah berpihak kepada murid seperti itu? Ya, Jika sudah, ya apa yang dilakukan atau bukti-bukti sekolah bagaimana mendorong untuk visi ini yang nantinya berpihak pada murid seperti itu? salah satu bukti bahwasannya visi sekolah sudah berpihak pada murid, contohnya kita sudah memfasilitasi dan juga menyediakan hal yang berhubungan dengan contoh kata dengan pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Misalkan di visi misi sekolah itu ada istilah menguasai siswa menguasai iptek. Yang jelas kita sudah siapkan hal-hal yang berhubungan atau fasilitas media-media yang berhubungan dengan itu. Contoh ada lab sekolah, ada saluran internet misalnya, terus buku-buku pelajaran yang berhubungan dengan semua pembelajaran kita sudah siapkan. Dan juga misalkan itu juga ada di visi sekolah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ini sudah kita realisasikan. Salah satu contoh, ketika kita ada pelajaran agama, kita bukan cuma teori, akan tapi langsung praktek. Misalkan kita sholat berjemaah bersama, sholat duha bersama, ngaji bersama. Bahkan tradisi di sekolah sebelum kita masuk biasanya ada ngaji bersama sebelum kegiatan KBM dimulai, sudah diawali dengan pembacaan Al-Quran. Bahkan kita tekankan pada guru-guru atau pengajar sebelum mereka mengajar diusahakan untuk doa bersama. Begitu juga ketika akhir pelajaran. Sehingga ini sudah visi sekolah sudah bisa dikatakan berpihak kepada siswa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada teman sejawat dari TGP, juga kepada tenaga pendidikan, sama juga kepada Pak Ari sebagai TGP yang sudah melakukan diskusi tentang visi sekolah. Saya kira memang dari keterkaitan visi sekolah dengan visi yang
dibuat oleh CGP ini sudah ada kesamaan, artinya sama-sama visi ini berpihak kepada murid. Saya kira hal-hal yang sudah dijelaskan oleh kepala sekolah, oleh peserta diskusi yang lain tentang pembahasan ini sudah cukup jelas ya, tentang bagaimana kita mewujudkan visi sekolah ini agar selalu berpihak kepada murid. Penjelasannya sudah bagus, artinya kami sebagai IPP sudah memahami benar bahwa memang di sekolah ini visi itu sudah disinergikan untuk berpihak kepada murid. Mudah-mudahan ke depan apa yang menjadi cita-cita atau apa yang menjadi harapan dari sekolah ini untuk bisanya terwujudnya visi sekolah ini menjadi visi yang memang benar-benar berpihak kepada murid. Kami memang berharap semua sivitas di sekolah ini untuk bisa berusaha bersama-sama agar semuanya bisa menjadi harapan yang terwujud. Jadi itu memang yang kami harapkan dari PP berkunjung ke sini dalam pendampingan ini. Kami ingin melihat bagaimana relationship hubungan antara visi sekolah dengan visi yang dibuat oleh CGP, dan alhamdulillah saya melihat memang benar-benar ada hubungan yang sinergi. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi sekolah ini dengan kehadiran CGP di sekolah ini untuk bisa saling mengisi, saling memajukan dan saling mewujudkan visi sekolah yang sudah dibuat. Terima kasih untuk penguatan dari saya sebagai IPP.